Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah meridhoi beliau dan meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian melanjutkan daripada adab-adab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali menjelaskan adab-adab untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adab di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab itu bukan cuman kepada makhluk saja. Lebih khusus lagi kita memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi kita memiliki adab kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita beribadah kepada Allah pun di dalamnya ada adab-adab tertentu. Nah, di sini Imam Ghazali menjelaskan kepada kita. Imam Ghazali memberikan nasihat kepada kita bagaimana cara beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adab ini tidak lepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab tersebut tidaklah beliau ambil melainkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau melihat kita ingin di dunia dalam keadaan selamat, kehidupan kita di dunia dalam keadaan selamat, maka panduannya, tauladannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kepemimpinan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal ketika seseorang bisa sempurna di dalam mengikutinya, maka orang ini akan selamat di dunia, bahkan di akhirat dia pun akan selamat. Ketika 3 hal ini menjadi bagian daripada dirinya, dia akan dikenang oleh manusia. Ketika 3 hal ini menjadi bagian daripada perhiasan dirinya, maka setiap manusia akan cinta kepadanya. Lah, pian pernah dengar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, Maulid Al-Habsyi yang biasa kita baca. Saat ini diperingati hauliyah beliau. Saat ini diperingati haul beliau. Di Seun, di Hadramut sana saat ini diadakan khatam-khatam peringatan haul daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dari penjuru negeri, dari Hadramut, dari Shimal, dari Janub, lah di Yaman itu ada Janub, Shimal, itu semua datang memberikan penghormatan kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Begitu pula yang diadakan di kota Solo, biasanya banyak yang hadir memberikan penghormatan kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di dalam sebuah kitab diceritakan bahwasanya ada seseorang dari Maghrib bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai pada saat ini?" Ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ulama Maroko, orang ulama Maghrib bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Di zaman ini ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Siapa orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman tersebut? Kata beliau, di kota Hadramut, di negeri Hadramut, di tempat di kota Seud, ada seorang laki-laki bernama Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kiranya apa hal yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi? 3 hal, yang mana kalau hal ini pun ada pada kita, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Yang pertama surah, yang kedua sirah, yang ketiga sarirah. 3 hal, surah, sirah, sarirah. Surahnya adalah gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada keserupaan yang orang ini serupakan melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terjadi kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habib. Tidaklah beliau memakai suatu pakaian kecuali ingin meniru Nabi Muhammad. Tidaklah beliau memanjangkan janggutnya kecuali ingin meniru Nabi Muhammad. Tidaklah begini dan begitu kecuali ingin meniru secara sempurna gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya surah. Yang kedua sirah, perjalanannya, ceritanya, riwayatnya. Tidaklah pula yang dilakukan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi kecuali dia mendengar daripada cerita-cerita yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu pula yang beliau lakukan. Yang ketiga sarirah, tujuannya, keinginannya, maksudnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling besar cita-cita beliau kecuali ingin mengabulkan keinginan yang terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kiranya keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu setiap daripada umat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad. Setiap daripada umat Nabi Muhammad mengenal Allah dan Rasul. Kiranya karena sebab Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, berapa banyak orang yang tidak mengenal tadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang tadinya cuma hadir di Maulid lalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab siapa? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Berapa banyak pengorbanan beliau yang beliau berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah mungkin yang membuat beliau dari masa ke masa dikenang namanya. Inilah yang membuat beliau dari masa ke masa disebut namanya. Bahkan setiap hauliyahnya dihadiri ribuan orang, bahkan jutaan orang. Karena sebab beliau mendermakan hidupnya, menjadikan kehidupannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat beliau untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Sayyidil Habib Umar bercerita tentang Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kata beliau, Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu adalah seseorang yang sangat Muhammad. Kiranya ada orang yang seperti itu, yang sangat Muhammad. Artinya dalam surahnya adalah surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirahnya, perjalanan hidupnya, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sarirahnya, tujuannya untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau karang maulid beliau selain daripada karangan-karangan yang lain. Itu dari hasil cinta beliau, kerinduan beliau, sehingganya setiap dari kita alhamdulillah bisa mengenal Nabi Muhammad melalui maulid tersebut, bisa menyebut nama Nabi Muhammad melalui maulid tersebut. Banyak di antara kita yang tidak tahu tentang Nabi Muhammad lalu berselawat kepada beliau. Banyak di antara kita yang tadinya tidak kenal terhadap Nabi Muhammad akhirnya tahu terhadap Nabi Muhammad karena sebab Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itulah mereka yang memiliki himmah, memiliki niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harapkan begitu pula. Calon-calon kepala desa kita memiliki niat seperti itu pula. Memiliki niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Apabila niat kita baik, maka hasilnya pun baik. Kalau niat kita sebaliknya, maka sebaliknya pula yang kita dapatkan. Diceritakan ada seorang sahabat ikut berperang. Seorang sahabat ikut berperang. Berperangnya apa? Jadi dia ikut berperang itu ingin membela agama Allah, dan sekaligus nanti kalau ada waktu di perang itu onta yang mati, onta yang terbunuh, jadi dia mau ngambil hatinya, mau dimakan hatinya. Sampai di peperangan, di waktu malam sahabat ini bermimpi. Di dalam tidurnya bermimpi, malaikat mencatat Fulan bin Fulan berperang di jalan Allah, Fulan bin Fulan berperang di jalan Allah, Fulan bin Fulan berperang di jalan Allah. Sampai giliran namanya dicatat Fulan bin Fulan ingin makan hati onta, bukan karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terbangun dari tidurnya, oh ternyata salah niat. Ternyata niatnya salah. Nah, makanya seseorang itu perbuatannya yang dicatat itu apa pertama kali? Niatnya.
Maka kita harapkan, kita ingatkan para calon pemimpin kita ini adalah orang-orang yang memiliki niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kedua, niatkan ingin membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan untuk membuat Nabi Muhammad tersenyum dengan usahanya, dengan pemikirannya. Begitulah yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar cerita Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tadi. Beliau mendapatkan itu semua karena beliau berhasil membuat banyak orang yang tadinya tidak mengenal Nabi Muhammad menjadi mengenal Nabi Muhammad. Itulah yang dipertanyakan. Maka setidaknya pula bagi kita, keinginan terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun daripada umatnya yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun umatnya yang masuk nerakanya Allah. Nabi Muhammad itu tidak ridho satu umatnya masuk ke dalam neraka. Berarti keinginan terbesar beliau apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun. Haris itu maknanya orang yang sangat-sangat berkeinginan. Orang yang sangat memiliki keinginan. Apa keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita semua selamat. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tua muda, semuanya selamat. Nabi Muhammad tidak ridho satupun umatnya yang masuk ke dalam neraka. Maka kita membantu beliau dengan cara apa? Mengikuti syariat beliau, mengikuti jejak langkah beliau. Maka 3 hal: surah, sirah, sarirah. Surahnya kita tiru gambaran beliau, kita tiru perbuatan beliau. Yang kedua, sirah, perjalanannya, bagaimana dakwah bagaimana beliau mengajak orang lain, bagaimana kedermawanan beliau, bagaimana kasih sayang beliau, kita tiru. Yang ketiga, sarirah, keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang penuh keberkahan. Dengan adanya pemilihan ini insyaallah membawa kebaikan kepada setiap individu yang memiliki niatan baik karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada yang terjadi di kampung kita melainkan kebaikan. Tidak ada niatan yang tertanam di dalam niat kecuali niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ijabah itu semua. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali melanjutkan berbicara tentang masalah adab. Kemudian ambil pula 1 cibuk air, kata beliau, untuk engkau membasuh muka. Maka basuhlah mukamu mulai dari tempat yang mula mendatar daripada dahi sampai ke ujung bagian daripada dagu. Ini secara panjang. Jadi ketika berwudu itu yang mana yang wajib dibasuh? Muka. Muka yang mana saja? Panjangnya dari awal tumbuh rambut sampai bertemu 2 tulang rahang, yaitu dagu. Ini panjang muka. Makanya pula pian perhatikan, ketika pian sholat wajib menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Yang mana namanya muka? Dari awal tumbuh rambut sampai dagu. Jadi kalau pian memakai mukena melorot sampai ke sini lah. Nah, kenapa melorot? Kelawasan kita berganti mukenanya. 3 kali Bang Taib belum pulang, belum berganti-ganti aja mukena lah. Lawas benar ada sing gantian mukena melorot sudah. Kalau baju pengantin kan setiap ada pengantin sebuting baju. Ini giliran mukena setahun sekali awam berganti. Akhirnya apa? Melorot mukenanya. Sudah melorot hibak tahimanan dia pulang-pulang. Nah, ini abah-abahnya di Gadeno Karakan. Bagaimana kalau sampai melorot seperti itu? Maka tidak sah sholatnya. Karena bagian bawah sini ini aurat. Maka minimal pian pas di sini. Lah, bukan pas di janggut lah, pian gak ada berjanggut. Pas di dagu. Atau lebih baik pian andak di atas sini. Nah ini lebih aman. Nah, pian andak di sini, di atas dagu dikit lah. Lebih aman. Kenapa? Muka itu secara panjang awal tumbuh rambut sampai dagu itu yang disebut muha. Berarti kalau di bawah sini agak melorot, ini lain muha lagi. Berarti bagian aurat perempuan. Nah ini tidak boleh dibuka. Apalagi misalkan terlalu ke atas. Lah, apa tak ke atas sini? Kelihatan lah.
Anunya di sini napa? Awal tumbuh rambut tadi bagaimana? Walau cuman satu helai, bola satu helai, pian kelihatan rambut satu helai, tidak sah sholat pian. Kenapa? Rambut satu helai adalah aurat. Setelah sholat misalkan assalamualaikum, assalamualaikum, bercermin kan? Ibu-ibu biasanya habis sembahyang pun bercermin. Ada rambut sekalinya sehelai di sini. Bagaimana? Tidak sah sholatnya. Berarti wajib diulang. Apalagi memang mandaknya di sini lah misalkan. Nah ini lah. Biasanya kan orang-orang datang haji itulah malah mandak bolangnya itu di atas sini lah. Jujur ya lah. Mandak datang bolang haji itu di atas lah. Kira-kira ini adat atau syariat? Kira-kira adat atau syariat? Adat lah. Kalau nya syariat tentu dia akan menaruh di bawah sini. Kenapa? Ini adalah aurat. Yang boleh dibuka itu muka dan telapak tangan di dalam sholat. Sedangkan di luar sholat kepada yang bukan mahramnya, mazhab Syafi'i menutup seluruh badan. Nah itu ketika berwudu maka itu juga yang wajib dibasuh dari awal tumbuh rambut sampai dagu secara panjang muka. Kalau misalkan ada nang awal tumbuh rambutnya di tengah sini bang, kayak apa aja lah. Kenapa? Sulah, sulah. Gimana? Ya kira-kira dulu tuh di mana sitinnya awal tumbuh rambut? Di sini lah. Tidak mungkin mulainya lah memang dari sini. Nah di sini. Sedangkan secara lebar telinga ke telinga, telinga ke telinga. Jadi yang wajib dibasuh itu awal tumbuh rambut sampai ke dagu. Sedangkan lebar telinga ke telinga. Dan apa saja yang ada di dalam muka tersebut, bulu membulu itu wajib semua kena air. Bulu membulu itu wajib kena air. Maka begitu pula bagian daripada syarat wudu itu tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke anggota wudu. Itu syaratnya. Syaratnya satu, menggunakan air suci mensucikan. Dua, tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke anggota wudu. Jadi ibu-ibu misalkan yang pakai lipstik terlalu tebal, nah, yang mana yang wajib dibasuh? Bagian merahnya, bagian dalamnya enggak. Nah, bagaimana tahu terlalu tebal? Pian karek nangka inilah. Di ujung kuku pian ada habang. Nah, itu berarti terlalu tebal pian. Bagaimana wudhu dengan lipstik seperti itu? Tidak sah. Atau pakai hand body, biasanya lah bebinian pakai hand body kan tebal, biar lakas putih aja lah. Gimana tahu tebal? Pian karek. Dikarek di ujung kuku ada putih. Berarti itu terlalu tebal. Kalau pian karek hirang, itu daki namanya. Kalau daki kayak apa? Tidak masalah lah. Pian karek hirang, nah ini tidak masalah. Nah jadi kalau nya terlalu tebal, seperti pula apalagi pakai make up itulah, make up nang waterproof lagi lah. Waterproof apa water resistant, tahan banyu aja mantul dengan make up sidin tadi. Kayak apa ya? Jelas kada sah wudunya karena tidak menyampaikan air ke anggota wudu. Sama aja itu ada sesuatu. Kan ada bebinian biasanya ibu-ibu pakai yang di atas mata sinilah. Apa tuh mas? Apa? Eyeliner. Iyalah bu. Eyeliner. Yang mau unggut nini lah. Jangan-jangan nini pakai eyeliner. Sudah. Eyeliner itu kan kalau kering bisa dikelepek. Apa? Dikupas. Berarti itu seperti cat, seperti lem. Maka orang yang pakai eyeliner nggak sah wudunya. Apalagi pakai bulu mata palsu itulah. Pakai bulu mata palsu. Kira-kira ada orang hendak wudu pakai bulu mata palsu lah. Kalaunya setelah wudu baru pakai make up tadi, apalagi make up yang tahan banyu tadi, tidak masalah. Cuman kira-kira kalau hendak sembahyang hendak kemana juga pian pakai make up lah. Cuman kadang hari raya lah. Hari raya itu kan masya Allah lah. Sembahyang hari raya itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad bagi laki-laki. Bagi perempuan kalau ada fitnah lebih baik tidak usah. Gimana ada fitnahnya? Hendak sembahyang hari raya tampilan kayak Syahrini. Masya Allah, tidak pernah lihat dia kayak itu. Kalau sudah hari raya, masya Allah bulu mata, lain sebagainya. Ini fitnah apa enggak? Fitnah. Lebih baik di rumah aja. Kasihanlah yang melihat ini, kira artis mana yang keluar ini. Belum lagi parfumnya, naudzubillah parfumnya. Orangnya hilang sudah, baunya masih ada. Orangnya tidak ada sudah, baunya masih ada. Nah ini bagaimana? Ini fitnah sudah. Jadi kalau terjadi fitnah seperti ini, lebih baik perempuan tidak usah sholat hari raya. Nah itu tadi wudu, kembali ke wudu tadilah. Jadi tidak ada sesuatu yang mencegah
sampainya air ke anggota wudu, termasuk muka. Dan ketika membasuh muka maka wajib membasuh bulu membulu. Lah, kalau laki-laki kan ada 2 cantung. Ini jantung lah namanya. Cambang, jabis, jenggot, yang di bawah bibir. Ini kan ada semua ngaran-ngaran ya lah. Kalau di bahasa Arab itu ada semua namanya. Yang di bawah bibir amfaqah namanya. Yang di bawahnya lagi lehya. Jadi bukan janggut semua namanya. Ada namanya khusus lah. Di atas bibir kan sesengot gitu lah. Nah, bulu membulu ini semua wajib dibasuh. Termasuk kening lah, kening wajib dibasuh. Yang masih memiliki kening lah. Kalau ibu-ibunya habis sudah keningnya, ya tetap wajib dibasuh. Kan banyak sekarang lah ibu-ibu habis dilarap sidin, diganti sidin yang betipalan itu gila-gila kayak pacat itu. Kan banyak ini loh. Sini. Ah. Lalu bagaimana hukumnya dengan tato? Ketika wudu kan syarat wudu tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke anggota wudu. Tato bagaimana? Kalaunya tadi cat, lilin, lemak ataupun make up tadi yang mana tebal, itu tidak sah wudunya. Bagaimana dengan tato? Kan itu babinian-babinian, ibu-ibu yang melarap kaningnya lalu diganti, itu kan tato itulah. Sulam alis kalau tidak salah itu namanya. Sulam alis, ya? Gimana itu Pak termasuk tato? Atau ada laki-laki yang memang tatoan? Tato itu di bawah kulit. Sedangkan wudu adalah membasuh sesuatu yang di atas kulit. Jadi pian kalaunya karena getah, habis menureh misalkan, atau habis mencat, nah ini harus dibersihkan. Tetapi kalau tato itu di bawah kulit, artinya wudunya sah apa enggak? Sah. Cuman jangan pian jadikan dalil, oh berarti betato ada papa ini. Janganlah. Artinya kalau sudah betato ya silahkan. Tidak perlu pian menggosok pakai setrika lah, ini bisa sakitan ngarannya, apalagi menghiris. Tato itu hukumnya memang haram. Cuman di dalam wudu dia tidak menghalangi kesahan wudu. Kenapa haram? Ya banyak beberapa sebabnya. Salah satunya najis. Kan tato itu keluar masuk jarum lah. Jarum itu masuk. Tek 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 tek. Nah, ketika dia masuk, dia memasukkan tinta. Tinta itu tadinya satu kita tidak tahu apa bahannya. Tetapi dia bahannya cair. Cair bercampur dengan darah, apa hukumnya? Najis lah. Berarti najis hukumnya. Masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk, berada di bawah kulit, maka berarti hukumnya najis. Jadi tato itu hukumnya najis, maka takutnya kita dihitung membawa najis. Sedangkan dalam urusan wudu, urusan mandi wajib, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia di bawah kulit. Maka begitu pula semer, lah. Jadi kalau ada bini bian, ibu-ibu anak bersemer, silahkan bersemer. Apalagi lah banyak saingan, warung-warung jablay bina warna-warni rambutnya, biar laki bian kada ke warung jablay, warnanya aja, abang hijau kuning lah misalnya. Cuman satu, semer itu diharamkan kalau warna hitam. Semer itu mau dia tembus rambut ataupun tidak, apabila warna hitam hukumnya haram. Apabila warna hitam hukumnya haram. Ini mutlak sudah, hukumnya haram. Yang kedua, semernya itu tidak berupa cat yang mana menghalangi helaian rambut. Kalau dia memberikan pewarnaan, tidak masalah. Berikan pewarnaan seperti henna lah, seperti pewarna rambut pacar itu, atau memang semer yang memakai bahan kimia yang membuat warna rambut, ini tidak masalah. Yang tidak boleh itu yang menutup, maka apabila menutup maka tidak sah mandi wajib, tidak sah wudunya. Seperti apa? Kuteks kan menutup. Nah ini tidak boleh. Ketika wudu, ketika mandi wajib tidak sah. Kenapa? Ada bagian tubuh yang tidak terkena air wudu, yang tidak terkena air ketika mandi wajib. Apa? Kuku tertutup kutek yang berupa cat. Selain daripada itu, henna, pacar, pewarnaan, tidak masalah, maka diperbolehkan. Cuman kalau orang bujang pakai henna, kira-kira untuk siapa? Lah, orang bujang pakai henna untuk siapa? Ini haram juga termasuk.
Kenapa? Berhias untuk sesuatu yang bukan mahramnya. Bujang janda lah pina meranang-ranang, habang-habang. Ini bahaya. Tak kalaunya ibu-ibu punya suami, tentu dia melakukan itu semua untuk suaminya. Bisa jadi nilai pahala. Kembali ke niatnya tadi. Niatnya apa? Oh, biar suami tadi tidak kemana-mana matanya. Biar matanya tidak jelalatan kemana-mana. Akhirnya rambut diwarnai lah, tangan diwarnai, lain sebagainya. Ini bagus. Calon-calon penghuni surga inilah membuat suami betah di rumah. Jadi ada cerita pula. Ada ketika Nabi SAW di langit, beliau di langit yang pertama melihat sesosok wanita yang begitu cantik, begitu luar biasa. Ditanyakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, siapa wanita tersebut sehingganya Allah muliakan, Allah semayamkan wanita tersebut di langit yang pertama? Kata malaikat Jibril, itu dari golongan umatmu ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, aku tidak pernah punya umat seperti dia. Cantik betul, luar biasa betul perempuan tersebut. Dan namanya ya Rasulullah Rumaisa. Namanya Rumaisa. Lah, biar kalau buka-buka sejarah nanti cari ada nama Sahabiah Rumaisa. Namanya adalah Rumaisa. Nanti ya Rasulullah engkau akan tahu setelah engkau hijrah ke kota Madinah. Nabi SAW sampai di kota Madinah dan beliau melihat sesosok perempuan yang serupa dengan perempuan yang ada di langit tersebut, dan betul namanya pun Rumaisa. Lalu Nabi SAW bertanya, ada apa gerangan perempuan ini sehingganya Allah semayamkan di langit yang pertama? Ternyata ini perempuan adalah perempuan yang sangat berbakti kepada suami. Tidak pernah sekalipun mukanya masam. Tidak pernah sekalipun walaupun suaminya datang tidak bawa uang, dia tetap senyum. Lah, beda kan dengan perempuan-perempuan sekarang lah. Kalau nyepian sudah lawas keluar rumah, apalagi lebih dari 3 hari, bulik kadang bawa duit, baru selangkah sudah 100 ayat panjangnya mamayan sudah. Ini biasa. Ini Rumaisa tidak pernah sekalipun ngomel sama suami. Tidak pernah sekalipun, jangankan ngomel, muka masam aja tidak pernah. Sangat indah perlakuannya kepada suaminya, sangat indah pergaulannya kepada suaminya, sehingganya diabadikan ini Rumaisa disemayamkan di langit yang pertama. Kenapa? Karena sangat taat kepada suaminya Rumaisa. Cuman kan jadi pertanyaan, kenapa di langit yang pertama aja, tak ada di langit yang ketujuh? Nah, karena di langit ketujuh itu gasan perempuan-perempuan yang wani mengawinkan lakinya. Hah? Jadi kalau langit pertama itu yang seperti itu, langit ketujuh untuk wanita-wanita yang berani mengawinkan lakinya. Ujar ibu-ibunya baik kedusah gitu lah. Langit ketujuh terlalu tinggi, kalau pindah gugur jauh gugurnya. Langit pertama aja. Nah, ini Rumaisa atau lebih dikenal dengan Ummu Sulaim. Jadi nama gelaran beliau Ummu Sulaim, nama aslinya adalah Rumaisa. Yang mana perempuan ini adalah perempuan yang tidaklah ia berhias kecuali untuk suami. Tidaklah ia berdandan kecuali untuk suaminya. Tidaklah ia memberikan senyuman kecuali untuk suaminya, yaitu Rumaisa Ummu Sulaim, yang mana Allah abadikan ia disemayamkan di langit yang pertama karena kemuliaan tersebut. Jadi perempuan ini gampang untuk itu semua. Jadi pian berdandan, pian berhias, niat karena untuk suami, maka itu adalah ibadah. Nah, jadi kembali ke wudhu tadi, jadi terserah mau diwarna-warnain apa segala macam. Nah, jadi ambil air. Nah, ini lewat sudah waktunya, ini panjang kemana-mana ceritanya malam ini lah. Nah, jadi panjangnya muka dari awal tumbuh rambut sampai bertemu dengan 2 tulang rahang. Sedangkan lebarnya muka telinga ke telinga. Dan ini semua wajib dibasuh dan tidak ada hal yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh. Jadi walau cuman sedikit, misalnya ada sedikit, cuman seujung kuku yang tidak basah ketika wudhu, maka itulah yang membuat tidak sah wudhu kita. Karena syarat wudhu tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Muka anggota wudhu, maka cuman sedikit make up tadi, maka tidak sah wudhunya. Maka bagaimana kalau tidak sah? Maka ulang, bersihkan wudhu, bersihkan muka tersebut atau tangan tersebut daripada hal-hal yang
tidak menyampaikan air ke anggota wudu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf malam ini kita lebih santai ceritanya, dan kita tentunya ingin seperti ini pula desa kita 5 tahun yang akan depan, dalam keadaan yang baik seperti ini, dalam keadaan yang penuh keberkahan seperti ini, perkumpulan yang mana tidaklah berkumpul kita semua kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah makmurkan kampung kita dengan kebaikan, Allah makmurkan kampung kita dengan majelis-majelis ta'lim, Allah makmurkan dengan orang-orang yang memuji Nabi Muhammad, yang bersalawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.